Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Demvika. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892150091. Matkul UAS Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEM. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Berikut suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama minnal ladzi iza dzukirallahu wahilat qulubuhum wa iza tulit alaihim ayatuhu radakum imana wa ala rabbihim yatawakkulun allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna nahaq lahum darajat daroihim wa maghfirrah wari karim. Terjemahannya, ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat 3, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Isi kandungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 tentang ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya meliputi 1. Memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah. Hanya orang yang berimanlah yang jika disebutkan nama Allah, gemetarlah hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagian bentuk menggunakan asma Allah. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang yang beriman lainnya yang gemetar hatinya, manakala dia digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Gemetar yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ia lebih baik ditusuk besi tajam daripada kesentuhan dengan yang bukan istrinya. Ia pun lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada dengan yang bukan mahramnya, yang hanya mendatangkan dosa demi dosa. 2. Bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain. Karena itu, bagi orang beriman menjadi makmum berdiri di belakang imam sholat. Imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang, itu adalah hak imam, dan orang beriman akan senang. Sebab yang itu tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Demikian pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang mendengarnya. Menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan betah mendengarkannya. 3. Bertakwalah hanya kepada Allah. Orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lain. Karena orang beriman itu yakni bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. 4. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Di samping karena memang sholat adalah tiangnya agama. Kalau ia menegakkan sholatnya, sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaliknya, manakala ia menuntunnya, tidak akan memperhatikannya, mengabaikannya, sampai juga runtukannya, tidak memperhatikan dan mengabaikan agamanya sendiri. Yang kelima,
gemar berinfak di jalan Allah. Allah berfirman kepada lanjutan ayat, wa min rojaknahim yunfikun, yang artinya, dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka seseorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.